Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para pengurus Masjid DKM Al-Mujahidin, dan para jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan sholat subuh secara berjamaah ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka dengan menunaikannya, ini satu pertanda kalau kita itu termasuk daripada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan daripada sifat munafik. Karena dalam beberapa hadis disebutkan orang-orang munafik itu mereka sangat berat dalam melaksanakan dua waktu sholat, yaitu sholat Isya ataupun kalau dalam hadisnya disebut sholatul atamah, dan juga sholat subuh, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini, memulai awal daripada hari kita, Allah berikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka harapan kita bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, amal ibadah keluarga kita, dan amal ibadah kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, insyaallah pada kita semua yang hadir di sini. Dan kita berharap kelak kita di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih melanjutkan kajian kita mengenai hadis-hadis tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Di sini di dalam kitab Al-Kabair, Imam Zahabi beliau menulis, qala ba'dul ulama rahimahumullahu ta'ala, sebagian ulama mengatakan, wa innama yuhsyaru tarikus sholat ma'a haula'il arba'ah. Sebagian ulama mengatakan nanti di hari kiamat orang-orang yang meninggalkan sholat dia akan dikumpulkan bersama 4 orang ini. Kenapa? Li'annahu innama yashtaghilu 'anis sholah. Kenapa mereka dikumpulkan dengan 4 orang ini? Yaitu karena mereka sibuk mengerjakan urusan-urusan selain sholat, sama halnya dengan kesibukan mereka yang 4 orang itu dulu ketika dia meninggalkan sholat. Ada yang meninggalkan sholat bimalihi dengan sebab hartanya, ada yang meninggalkan sholat dengan sebab bimulkihi, dengan sebab sibuk mengurusi daripada kerajaannya. Kemudian ada juga yang meninggalkan sholat dengan sebab sibuk mengurus kepemerintahannya. Ada lagi yang dia itu meninggalkan sholat dengan sebab sibuk dengan perniagaan ataupun perdagangannya. Fa in ishtaghala bimalihi, maka siapa orang yang dia meninggalkan sholat, sholat terlalaikan, dia mengerjakan sholat tapi tidak tepat pada waktunya, dengan sebab sibuk ngurusin hartanya banyak, ya, sehingga dia sibuk ngurus pajaknya dan sebagainya, ya.
Kalau harta itu kan kita yang menjaga harta, ya. Kalau ilmu yang menjaga kita. Orang semakin banyak hartanya, maka dia akan berpikir keras lagi untuk bagaimana menjaga daripada hartanya. Makanya kalau orang-orang yang banyak duitnya, ya, jabatannya tinggi, pagar rumahnya juga nggak tanggung-tanggung, ya. Mau ketemu aja susah, disambut dulu sama anjing, ya kan gitu, diteriakin. Nanti kalau keluar satpamnya, penjaga rumahnya keluar, ditanya udah punya janji belum, nah, gitu, ya nggak? Udah punya janji belum sama bapak atau sama ibu ini? Nah, kalau belum, ya monggo buat janji dulu, karena nggak sembarangan waktu mereka itu bisa bertemu dengan orang-orang, gitu. Harus buat janji dulu. Nah, gitu. Itu kalau semakin tinggi jabatan seseorang kan seperti itu, ya. Tapi nanti kalau Ijroil yang datang, udah nggak ada buat janji. Mau setinggi apapun temboknya, ya, mau berlapis-lapis apapun penjaganya, nyelonong aja itu Ijroil. Tahu-tahu besok diumumin, kan seperti itu. Maka harta itu akan membuat seseorang sibuk untuk menjaga agar harta itu tidak hilang dari dirinya. Padahal kalau orang kaya yang ada iman, ya, orang yang memiliki kelebihan harta, dia ada iman kepada Allah, maka dia yakin bahwasannya kehidupan di dunia ini adalah bukan kehidupan yang abadi, ya. Dia tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya itu bukan hanya fid dunya hasanah, ini tujuan jangka pendek, ya enggak? Ada lagi wa fil akhirati hasanah. Maka orang yang ada iman, yang memiliki kelebihan harta, dia ada iman, dia akan berpikir bagaimana ini hartanya bisa terjaga dan tidak hancur, tidak habis, bahkan kekal. Maka caranya bagaimana? Caranya diinfakkan di jalan Allah. Dan kata ulama, tasarrufu ni'am fi sabili mardati, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka apa yang kita infakkan, ya, apa yang kita sodakohkan, apa yang kita wakafkan, apa yang kita berikan hadiah kepada orang-orang yang beriman, orang muslim, maka itulah harta-harta kita yang nanti akan kekal, nanti akan kita jumpai ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang masih di rekening, ya, yang masih berupa aset ini dan itu belum tentu harta kita, karena ketika kita meninggal itu semua akan menjadi ahli waris, harta warisan. Bahkan naudzubillah, kalau sampai kita meninggal kemudian anak keturunan kita jadi ribut gara-gara harta warisan. Tidak sedikit yang kejadian seperti itu. Maka kalau kita sibuk dengan harta saja sampai meninggalkan sholat, maka kita di akhirat akan dikumpulkan bersama Qarun. Jadi Qarun itu dulunya orang miskin, minta doa sama Nabi Musa agar diberi kaya. Sama Nabi Musa nggak didoain, datang lagi, beberapa kali datang baru didoakan kaya, tapi tidak didoakan berkah. Makanya dia menjadi hancur, ya. Ketika dimintai zakat mulai tidak mau, ya enggak, mulai lari-larian. Sedangkan dalam beberapa hadis disebutkan harta haram bercampur dengan harta yang halal, walaupun harta haram itu sedikit, maka dia akan merusak daripada harta yang halal kita. Maka kalau kita sudah sampai nisab zakat harta kita, maka kita keluarkan sedikit, 2,5%, sedikit, ya. Sedikit kalau uangnya cuman baru sampai 1 nisab, ya. Tapi kalau uang kita M-an, 2,5%-nya lumayan juga, berapa nolnya itu kan. Maka di sini kita jangan sampai seperti Qarun. Qarun dia meninggalkan sholat sebab sibuk ngurusin hartanya, sehingga orang yang seperti itu di dunia ini akan dikumpulkan sama yang namanya Qarun. Kemudian selanjutnya wa in ishtaghala bimulkihi husyira ma'a fir'aun.
Ada juga yang sibuk dengan kerajaannya, ya. Jadi Fir'aun itu dia jadi raja nggak diganti-ganti, ya. Nggak diganti-ganti, ya, nggak diprotes-protes, ya kan, nggak dibuli-buli. Nah, udah, akhirnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, katanya, sampai ngaku sebagai itu Tuhan. Syaitan aja yang alumni surga dia nggak berani mengatakan apa, saya tuh Tuhan, padahal dia udah ngelihat keadaan di akhirat, sudah tahu setan, ya. Maka setan aja geleng-geleng kepala ngelihat siapa, ngelihat yang namanya Fir'aun. Seperti itulah manusia kiranya, ya. Kalau binatang-binatang yang lain dia akan makan seandainya dia buas, ya kan. Makannya sudah tidak teratur lagi, segala apa aja dimakan, maka dia akan memakan hal-hal yang memang itu termasuk daripada makanannya. Lain halnya dengan manusia. Kalau manusia itu kalau dia sudah buas, sifat binatangnya sudah ada, maka Al-Quran juga dimakan nama dia, ya. Al-Quran dimakan, ya. Uang haji dimakan, apalagi itu. Wah, pokoknya yang korupsi itu kan pada hakikatnya dia makan minyak, makan aspal, sampai makan KTP pun dimakan, kan gitu. Itu manusia kalau sudah buas, maka bisa lebih daripada setan. Contohnya sudah ada dulu yang namanya Fir'aun, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Padahal Tuhan berhala-berhala yang disembah, ya, yang diletakkan 360 berhala diletakkan di mana? Di Baitullah, ya. Kemudian ditawafin sama orang-orang kafir, ya, sama orang-orang musyrik ditawafin. Itu mereka sendiri nggak pernah ngaku kalau mereka itu tuh Tuhan. Tapi yang ngakuin mereka Tuhan siapa? Orang-orang yang menyembahnya. Lah ini loh, ada Tuhan selain Allah yang mengaku kalau dia tuh Tuhan. Nah, itulah manusia. Maka kalau sibuk dengan kerajaan, ya, maka dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Wa ini ishtaghala, kemudian kalau seandainya orang itu sibuk biwizaratihi dengan kepemerintahannya, husyira ma'a Haman, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Haman itu siapa? Haman itu perdana menterinya daripada Fir'aun. Nah, kalau kita sibuk, ya, biasa kan namanya perdana menteri pergi ke sana, pergi ke sini. Nah, kalau kita sekarang anggota kabinet kan seperti itu, sibuk dia berpergian sampai lupa sholat, ya. Alasannya ngurusin negara. Ngurusin negara itu apa? Kewajiban dia, karena dia memiliki jabatan di situ. Maka selain itu dia pun memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya sholat tidak boleh ditinggalkan sampai sakit, ya. Nggak bisa berdiri disuruh duduk, nggak bisa duduk suruh berbaring, ya. Nggak bisa berbaring disuruh dengan apa? Dengan isyarah. Kalau nggak bisa lagi disolatin, kan seperti itu. Kalau seandainya dia dalam keadaan perang pun, ketika berkecamuk perang, maka itu pun orang muslim tetap harus sholat. Makanya ada namanya sholat syiddatul khawf, sholat ketika dalam keadaan kita ini berkecamuk perang. Maka kalau orang sibuk dengan pemerintahan, kemudian sampai meninggalkan sholat, dia akan dikumpulkan dengan Haman. Haman adalah perdana menteri daripada Fir'aun. Kemudian wa inishtaghala bi tijaratihi husyira ma'a Ubay bin Khalaf. Kemudian kalau orang itu dia meninggalkan sholat dengan sibuk, karena sibuk dengan perdagangannya, maka orang yang seperti ini akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Di sini dijelaskan tajiril kufar di Makkah. Dia adalah seorang pedagang, ya, pedagang yang sukses di kota Mekah dari kalangan kafir Quraisy. Beliau ini adalah salah satu orang kafir Quraisy yang dia ketika dalam satu peperangan, sebelum peperangan itu terjadi, pernah berjumpa dengan Nabi. Terus dia bilang, wahai Nabi, nanti di perang tersebut aku akan membunuhmu. Karena apa? Dia sudah memiliki kuda, ya, kuda yang dia pelihara, kuda yang tinggi, yang gagah, ya, dikasih cukup makan.
Yang ini kiranya kuat untuk membantu dia dalam peperangan, berjumpa dengan Nabi dan membunuh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Tapi Nabi menjawab ketika itu, insya Allah aku yang akan membunuhmu. Nah, itu Nabi ngomong seperti itu. Maka ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kufar, Ubay bin Khalaf dia mencari-cari Nabi sampai dia mengatakan, kalau hari ini Muhammad lolos dariku, maka aku akan celaka. Singkat ceritanya, ternyata dia berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mengambil 9 tombak daripada sahabat yang berada di sampingnya, dan tombak itu menggores sedikit daripada lehernya. Dengan goresan tersebut, Ubay bin Khalaf yang tadinya gagah, dia teriak-teriak. Nah, seperti apa? Seperti sapi kelaparan, ya. Seperti kuda jantan yang kelaparan. Maka yang ketika itu Abu Sufyan menjadi panglima perang dalam peperangan tersebut, dia mengatakan, wahai Ubay bin Khalaf, itu hanya sebuah goresan saja, nggak usah teriak-teriak seperti itu. Cuman goresan aja masa kesakitan kan gitu kalau bahasa kitanya. Kemudian Ubay bin Khalaf mengatakan, tahukah kamu siapa yang telah mencelakakan diriku? Siapa yang telah membuat goresan, ya, di leherku ini? Dia adalah Muhammad. Seandainya, dan Muhammad itu ketika di Mekah dia pernah ngomong, ya, aku yang akan membunuhmu. Maka kata Ubay bin Khalaf, kalau Nabi Muhammad udah ngomong seperti itu, jazakallah. Kemudian Nabi Muhammad SAW hanya meludahiku saja, kata Ubay bin Khalaf, pasti niscaya aku akan mati. Nah, itu. Jadi orang kafir aja yakin dengan omongan Nabi, ya. Tapi kita ini yang mengaku sebagai umatnya, ya, kita yang mengaku cinta kepada Nabi, tapi kita terkadang banyak omongan ataupun sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang kita yakini. Maka orang yang sibuk dengan perdagangannya di dunia ini sampai meninggalkan sholat, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Namun nanti kelak di akhirat, siksa yang diberikan oleh Allah kepada mereka ini berbeda. Kalau mereka yang 4 ini kan matinya dalam keadaan kafir, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari daripada adanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau yang 4 ini, dia khalidina finnar, dia akan tinggal di neraka selama-lamanya. Tapi kalau umat Islam yang dengan kesibukan tadi meninggalkan sholat, maka dia setelah disiksa di neraka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, warawal Imam Ahmad an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat maktubah. Salat maktubah itu artinya salat fardu yang 5. Muta'ammidan dengan sengaja, badannya sehat, ada waktu, nggak sakit, nggak juga dalam berpergian. Bahkan ketika berpergian juga kita wajib untuk melaksanakan sholat. Makanya ada kalau di dalam kitab-kitab fikih itu sholat faqidut tahurain, sholat orang yang dia itu tidak memiliki alat untuk bersuci, nggak ada air, kemudian juga nggak ada debu, ya. Gampangannya syarat sah sholatnya nggak terpenuhi, ya kan? Ataupun ada air tapi dia menggunakan pakaian yang najis, ya kan? Misalnya nggak ada gantinya seperti itu. Maka orang yang seperti ini sholatnya sholat faqidut tahurain. Bagaimana sholatnya? Sholatnya kalau menurut mazhab Syafi'i dia tetap wajib sholat dalam keadaan syarat sah sholatnya tidak terpenuhi, tetap wajib sholat, ya enggak? Apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Nanti setelah itu dia sampai ke tujuannya, dia menemukan syarat-syarat sah sholatnya, itu biasanya orang yang dalam keadaan safar,
ataupun orang yang misalnya dia itu di penjara ya, di dalam penjara ya, dia tidak ada air, tidak ada debu, ataupun dia pakaiannya najis dan sebagainya. Pokoknya syarat-syarat sah sholat itu nggak terkumpul, nggak ada pada dirinya, maka orang tersebut dalam mazhab Syafi'i tetap dia itu wajib sholat. Nanti ketika syarat-syarat sah itu sudah ada, nah, misalnya dalam berpergian ya, misalnya kita di atas pesawat, ataupun kita dalam berpergian di atas kapal ya, ataupun di atas bis ya, misalnya syarat sah sholatnya nggak terkumpul ya. Salah satu syarat sah sholat itu apa? Kita menghadap kiblat kan, menghadap kiblat. Misalnya nggak tahu arah kiblat di mana, maka kita tetap sholat sebisa mungkin. Nanti setelah sampai di tempat tujuan, baru kita mengkodok daripada sholat tersebut. Nah, itu. Tapi kalau mazhab-mazhab yang lain, sebagian ada, kalau mazhab Hanafi dia nggak usah sholat, udah nggak usah sholat sama sekali, kayak gitu. Tidak usah sholat sama sekali. Mazhab Imam Ahmad dan Malik, beliau mengatakan dia tetap wajib untuk sholat dan sholatnya sah, tidak usah diqodho seperti itu. Tapi kalau mazhab Syafi'i sholatnya sah. Nanti kalau kita sudah berjumpa dengan syarat sah sholat, bisa mengkomplitkan, menyempurnakan syarat sah sholatnya, maka sholatnya itu diulang lagi. Itulah namanya sholat lihurmatil waqti, sholat untuk memuliakan waktu, seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di sini Imam Ahmad mengatakan, siapa orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu muta'ammidan secara sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka orang yang seperti ini dia terbebas daripada tanggungan Allah. Artinya Allah nggak memiliki tanggungan apapun kepada diri orang tersebut. Dilepas aja, mau berbuat apa saja, di situ tidak ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang kita berdoa, doa kita nggak diampuni, kita harus koreksi. Mungkin saya ada meninggalkan sholat dengan sengaja, ataupun menyepelekan daripada waktu-waktu sholat. Kenapa sekarang umat Islam ini doanya nggak dikabulkan ya? Banyak nggak dikabulkannya, karena mungkin salah satu dosa kita yaitu kita menyepelekan daripada sholat lima waktu. Dari sekian penduduk bumi yang ada di dunia ini, kurang lebih ada 8 miliar ya. Maka yang Islam itu paling 1,5 2 miliar ya, 1,5 sampai 2 miliar. Itu yang Islam. Belum lagi itu kan hanya secara data muslim saja ya, KTP-nya Islam gitu kan. Belum yang lagi yang dia menjaga sholatnya ya. Yang menjaga sholatnya paling berapa persen lagi ya. Nanti yang menjaga sholatnya berjamaah tambah kecil lagi, tambah mengerucut lagi gitu. Nah, kalau diperinci lagi, yang menjalankan agama dengan sesempurna mungkin ya kan, maka lebih sedikit lagi ya. Maka ini PR bagi kita semua, bagaimana setiap muslim bisa mengamalkan agama secara sempurna sesuai yang dengan dicontohkan oleh Rasulullah. Maka orang yang sholat, dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah berlepas diri daripada dirinya. Kemudian warawal Baihaqi bi isnadihi anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya, sungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian laki-laki itu berkata, dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Islam? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-salah liwaqtiha, as-salatu liwaqtiha, salat tepat pada waktunya. Wa man tarakas shalah, barang siapa yang meninggalkan salat, fala dinalahu, maka hakikatnya tidak ada agama pada dirinya. Wassalatu imaduddin, salat itu adalah tiang daripada agama. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ditanya oleh seseorang,
di dalam Islam ini apa amal yang paling dicintai oleh Allah di dalam Islam? Maka Nabi menjawab, sholat tepat pada waktunya. Penting ini, bukan asal sholat, karena ayatnya jelas, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, tidak ada agama. Maka Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, la sholat li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat maktubah itu, ya, tidak sah sholatnya orang yang bertetanggaan dengan masjid kecuali di dalam masjid. Itu kata Imam Ahmad, sholatnya la di sini itu artinya tidak sah. Tapi sebagian ulama, imam mazhab yang lainnya, maksudnya la di sini bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Orang yang bertetanggaan dengan masjid, dia tidak sholat di masjid, kata Imam Ahmad, itu tidak sah daripada sholatnya. Maka diterangkan lagi di dalam kitab Jami'us Shaghir itu, batasan tetangga itu berapa gitu. Maka di situ dijelaskan tetangga itu ya sebelah kanan 40 rumah, sebelah kiri 40 rumah, depan 40, belakang 40. Nah, kalau kita ngerasa rumah kita masih masuk dalam lingkup 40 itu, berarti kita masih terhitung bertetanggaan dengan masjid. Berarti sholatnya harus di masjid kalau menurut Imam Ahmad, ya. Nah, menurut Imam Ahmad, karena nggak sah nanti sholat kita. Tapi mazhab yang lain mengatakan tidak sempurna. Makanya yang biasa dipakai di Indonesia ini, ya, katanya lebih baik saya sholatnya itu lebih baik sholat di rumah, ya. Memang ada benar itu, kalau sholat kita di rumah itu lebih khusyuk, maka lebih baik daripada sholat kita di masjid, ya, kalau tidak khusyuk. Tapi dibahas lagi khusyuknya yang bagaimana gitu. Kita sekarang definisi khusyuk sholat aja kita masih bingung kan, masih ngambang-ngambang khusyuknya kayak gimana. Ada bilang kalau khusyuk itu, wah kita udah nggak tahu lagi di samping kanan, samping kiri udah nggak tahu lagi. Tapi buktinya ada, ya, sahabat yang lagi sholat, kemudian ada ular, ya, membahayakan, sama dia dibunuh kan gitu. Nah, kan nggak masuk juga definisi itu kan gitu. Berarti sahabat itu sadar juga, oh di sebelahnya ini ada kejadian ini, ada kejadian itu. Maka kadang kita masih bingung mendefinisikan khusyuk dalam sholat. Maka untuk selamatnya gampang, ya, sholat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu Nabi melaksanakannya dengan berjamaah, dan itu diikuti oleh salafus saleh, orang-orang setelah Nabi, orang-orang soleh setelah Nabi, baik sahabat, tabi'in maupun tabi'in sampai sekarang. Nah, itu makanya gampangnya seperti itu, karena khusyuknya itu harus dari awal mulai takbir sampai salam. Kita ini kalau khusyuknya dari awal aja itu masih mending tuh, Pak. Ya, ingat sama Allah di awal pas takbirnya kadang kita bingung kan, Allahu Akbar, cuman Allahu Akbar aja kan gitu. Padahal itu namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan apa-apa yang dihalalkan sebelum kita sholat. Ya. Makan, minum nih, minum air jahe nih kan, halal nggak sebelum sholat? Halal. Tapi setelah takbir boleh nggak minum? Haram, minumnya jadi haram. Kalau minum bagaimana? Ya batal sholatnya. Nah, seperti itu. Maka kalau orang meninggalkan sholat, tidak ada agama baginya, dan sholat itu adalah tiang agama. Kita sering dengar wassalatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang mendirikan sholat, maka hakikatnya dia itu menegakkan agama. Dan siapa orang yang meninggalkan sholat, maka pada hakikatnya dia itu menghancurkan daripada agama. Kemudian di sini disebutkan walamma tu'ina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qila lahu as-shalah. Satu ketika sahabat Umar itu pernah beliau itu meninggal dunia karena apa? Karena ditusuk sama budaknya. Jadi kurang lebih setelah 4 hari setelah ditusuk itu sahabat Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Jadi dikhianati sama siapa? Sama budaknya. Maka ketika beliau dalam keadaan sakit seperti itu, ya, di sini disebutkan qila lahu as-shalah. Dikatakan kepada sahabat Umar, wahai sahabat Umar, sekarang masuk waktu sholat. Kemudian sahabat Umar mengatakan qala na'am, ya, saya harus tetap sholat. Amma annahu la hadda li ahadin fil Islam adha'as sholat. Saya harus tetap sholat karena sungguhnya tidak ada bagian bagi seseorang di dalam Islam
Tidak ada bagian seseorang dalam Islam ketika seorang itu dia menyia-nyiakan daripada sholat. Wa shalla radhiyallahu anhu, kemudian sahabat Umar pun sholat sedangkan lukanya mengalirkan darah, ya, yus'ibu daman, mengalirkan daripada darah. Lukanya bekas tusukan itu mengalir darahnya, tapi sahabat Umar tetap melaksanakan daripada sholat. Itu dalam keadaan seperti itu aja masih ingat daripada sholat. Kadang kita kalau udah sakit, ya, baik di rumah ataupun di rumah sakit, udah sholat lewat. Makanya sering kami sampaikan, kalau kita ini berziarah ataupun jenguk orang-orang sakit, kita harus ingatkan, kita sebagai seorang muslim harus tetap melaksanakan sholat. Kasih tahu kepada yang jaganya, ya kan, kalau dia nggak bisa wudhu, bisa dibantu wudhunya, ya kan, kalau nggak boleh kena air bisa tayamum, ya. Maka kalau seandainya bagaimana sholatnya ada impusnya, maka kita pakai pendapat yang mengatakan kalau darah itu tidak najis, ya. Ada satu mazhab yang mengatakan seperti itu, kalau tidak salah mazhab Imam Ahmad. Artinya apa? Tetap sholat, ya. Jangan kita berat-beratkan, ini nggak boleh gini, nggak boleh gini. Nah, kita kasih tahu yang ringannya, karena itu suatu perjuangan. Kita dalam keadaan sholat ataupun seseorang dalam keadaan sakit, dia masih bisa melaksanakan sholat, itu suatu perjuangan yang besar. Maka tidak apa-apa kita pakai pendapat-pendapat yang lainnya seperti itu. Tapi ketika kita sudah sehat, kita kembali lagi. Kemudian di sini dijelaskan, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan laqiyallahu ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, satu salat di sini, man taraka salatan wahidatan. Kalau salat banyak itu sholawat, ya, sholawat, make taknya ta'nits, ya. Ta'nits itu kalau diwakafkan dibacanya ada desisnya, sholawat gitu. Tapi kalau di sini sholatan, taknya pakai tak marbutoh, berarti satu sholat. Siapa orang yang meninggalkan satu sholat muta'ammidan secara sengaja, maka dia akan berjumpa dengan Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan murka kepada orang tersebut, ya. Makanya salah satu ayat di dalam surat Al-Kahfi kita sering baca tuh di akhir ayatnya kan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Nah, ini kalau bapak-bapak sering baca di surat Al-Kahfi itu kan di akhir-akhirnya ada ayat seperti itu. Siapa orang yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada dua caranya. Falyamal amalan shaliha, hendaknya dia melaksanakan amal soleh. Di antara amal soleh yaitu sholat. Satu lagi apa? Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kita beribadah. Artinya beribadahnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada niat lainnya ataupun niat-niat yang selain Allah. Sudah kita bahas kemarin, ya, dalam masalah bab syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kedua hal itu yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah di dalam ibadah yang kita lakukan. Kemudian di sini waqala Ibnu Hazm, ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Hazm, beliau mengatakan la dzamba ba'da syirik, tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar daripada mengakhirkan sholat daripada waktunya, dan juga membunuh seorang mukmin tanpa ada hak. Ini nggak boleh juga. Jadi ada dosa setelah syirik yang lebih besar, yang paling besar yaitu apa? Meninggalkan sholat, mengakhirkan sholat daripada waktunya, dan juga membunuh saudara muslim kita tanpa ada hak, ya. Menyakitinya saja tidak boleh, ya. Bahkan itu dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah, ya. Ka'bah yang sedemikian dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang dulu ketika Nabi dilahirkan, ya kan, Toiron ababil, ya kan,
namanya tahun apa? Tahun Amun Fil, tahun gajah ya. Karena ketika itu Raja Abraha mengirim pasukan untuk menghancurkan daripada Baitullah. Tapi apa yang terjadi? Allah kirim Tayran Ababil ya, burung ababil dikirim untuk apa? Untuk menghancurkan daripada pasukan gajah tersebut. Nah, dosa orang yang menyakiti hati saudara muslim ya, itu lebih besar daripada dosa menghancurkan Ka'bah. Maka ini satu warning bagi kita, peringatan bagi kita agar kita bisa menjaga daripada lisan maupun perbuatan kita, agar jangan sampai ini tangan, ini mulut kita, perbuatan kita menyakiti daripada hati saudara muslim kita. Kemudian di sini dijelaskan waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda ketika seorang hamba dia sholat fi awalil waktu, sholat di awal waktu, maka sholatnya itu akan naik ke langit dan sholatnya itu akan apa? Akan ada cahaya di dalam sholatnya. Sampai kapan? Sampai kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia naik ke langit sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah. Salat itu akan memintakan ampun bagi orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Orang yang salat di awal waktu, maka salatnya akan naik ke langit dan bercahaya salat itu sampai kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salat tersebut akan memintakan ampun bagi orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Maka sholat itu akan berkata, hafadhakallah, semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu telah menjaga aku. Jadi kalau kita menjaga sholat, nanti akan didoakan sama sholat. Dulu kamu menjaga sholat ya, menjaga saya ketika di dunia ini, maka nanti sholat akan mensyafaati kita kelak di hari akhir. Kemudian sebaliknya, seandainya seorang hamba itu dia sholat tapi fi ghairi waqtiha, sholatnya di luar waktu, qadha berarti kan, sholat di luar waktunya, udah lewat, berarti namanya qadha. Kalau dalam qadha kita harus niat qadha apa enggak? Niatnya enggak usah qadha enggak apa-apa ya, niatnya enggak usah qadha tidak apa-apa ya. Dalam kitab fikih disebutkan seperti itu. Misalnya saya niat sholat subuh qadha karena Allah ya, disebut, nggak usah disebutkan qadanya, tidak apa-apa ya. Maka kita harus sholat ya. Sholat yang telah kita lewati itu, maka di situ ada namanya qadha sholat. Ada sebagian ulama mengatakan tidak usah mengqadha sholat yang udah lalu, cukup diistighfarin saja. Tapi pendapat yang paling kuat jumhur ulama, sholat yang pernah kita tinggalkan ketika kita telah balik, maka sholat itu wajib kita qadha. Bahkan sholat sunnahnya aja kita nggak dianjurkan, nggak usah sholat sunnah, sholat qadha saja, nanti pahala sholat sunnahnya kita dapat. Kalau kita 10 tahun Pak Ustadz, saya nggak sholat dulu, ya udah dihitung ya. Kan kita kalau mau sukses bisnis misalnya, semua serba apa? Ada perhitungannya kan gitu. Nah ini kita mau sukses juga di akhirat nih ya kan? Dosa-dosa yang kita telah lalu, kita berusaha untuk menutupinya. Maka salah satu caranya dengan apa? Kita mengqadha daripada sholat kita. Maka ketika sholat kita qadha itu, maka kita harus ada hitungannya. Misalnya saya setahun, 2 tahun, kita catat ya enggak? Kita catat mulai dari subuh dulu ya enggak? Nah, nanti setiap kapan aja waktu qadhanya, kapan saja, bahkan di waktu-waktu yang haram pun kita boleh untuk melaksanakan sholat qadha seperti itu. Enggak ada waktunya harus pas, enggak. Ini habis subuh kayak gini, malah kita sholatnya 4 rakaat misalnya kan. Qadha sholat zuhur boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Qadhanya sholat maghrib boleh enggak? Boleh ya. Enggak jadi masalah kalau sholat qadha itu tidak mengenal daripada waktu ya. Dan tidak harus sama. Berarti setelah waktunya maghrib wajib qadhanya cuma maghrib doang, enggak ya. Mau isya di situ, mau subuh di situ enggak apa-apa. Maka orang yang dia itu
dia sholat tapi melaksanakannya di luar waktu sholat, maka sholatnya itu akan naik ke langit. Sedangkan sholatnya kalau yang tadi bercahaya, kalau ini sholatnya menjadi gelap. Ketika sampai sudah di langit, maka dia ini akan apa? Sholatnya ini akan dilipat-lipat sebagaimana kain usang yang dilipat, kemudian akan dilemparkan ke wajah orang yang melaksanakannya. Kemudian sholat itu akan berkata, doya'akallah kama doya'tani. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu telah menyia-nyiakanku. Seperti itu. Jadi sholatnya nanti nggak jadi pembantu kita, nggak jadi pensyafaat kita kelak di akhirat. Ya, memang kita masuk surga ini kalau dihitung dengan amal nggak sampai. Yang sering disampaikan oleh ulama, kita masuk surga itu karena apa? Mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah. Nah, kasih sayang Allah ini caranya kita dapat salah satunya dengan sebisa mungkin menjalankan daripada amal-amal ibadah-ibadah yang telah difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini warwa Abu Dawud, Imam Abu Dawud beliau meriwayatkan fi sunanihi, di dalam sunan Abu Dawud, an Abdullah bin Amrin ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun, ada 3 golongan, la yaqbalullahu minhum salatahum, Allah tidak menerima dari mereka salatnya." Siapa yang pertama? Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama yaitu seseorang yang biasa dikedepankan. Ya. Kalau kita pemimpin misalnya, pemimpin yang rakyatnya membencinya, ataupun biasa diartikan yaitu apa? Seorang imam yang dibenci oleh makmumnya, seperti itu. Ataupun seorang RT yang dibenci sama masyarakatnya, seorang RW yang dibenci sama masyarakatnya gitu. Seorang lurah yang dibenci sama masyarakatnya, seperti itu. Bisa dimasukkan ke situ ya. Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Itu sholatnya nanti nggak diterima, itu sholatnya nggak diterima. Tapi maksudnya mereka bencinya itu dengan berlandaskan syariat ya, berlandaskan syar'i, berlandaskan daripada agama. Kalau imam, misalnya imam dibenci sama makmumnya, dibenci ya kenapa? Misalnya dibencinya dengan alasan-alasan yang tidak berlandaskan dengan ilmu, maka kebenciannya itu nggak bisa diterima. Kalau misalnya imamnya bacanya iyyaka na'budunya, iya-nya nggak bertasydid Ustaz, padahal iya-nya bertasydid. Kenapa dia bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin ya, bacanya alhamdulillahi rabbil. Itu kan harusnya bi rabbil alamin. Jangan dipantulkan itu lamnya ya. Dengan alasan-alasan yang masuk akal misalnya ya. Imamnya nggak ganteng misalnya, nggak bisa ya. Wah, imamnya jarang mandi Pak Ustaz. Misalnya seperti itu nggak masuk daripada apa? Daripada syar'i ya. Yang masuk alasannya itu berlandaskan dengan ilmu, misalnya bacaannya berantakan, sujudnya nggak benar ya, ataupun tumak ninahnya misalnya kurang ya. Kemudian makmumnya membencinya, maka imam yang seperti ini sholatnya tidak diterima ya, tidak diterima. Tapi di sini maksudnya bukan tidak diterima. Kalau menurut jumhur itu tidak sempurna daripada sholatnya. Kalau madzhab Hanafi dia mengatakan tidak diterima itu sholatnya. Makanya kalau kita pergi ke India, Pakistan, di Bangladesh, madzhab yang negara-negara yang menganut daripada mazhab Hanafi, mereka rata-rata imamnya itu hafid Quran semua, orang-orang yang hafal Al-Quran. Karena apa? Mereka takut dengan hadis ini ya, takut dengan hadis ini. Kemudian wa man ista'bada muharriran. Yang kedua yaitu yang sholatnya nggak diterima, kata jumhur bukan sholatnya nggak diterima, tapi nggak sempurna daripada sholatnya, yaitu orang yang menjadikan orang yang merdeka sebagai hamba. Jadi budak orang yang merdeka bukan budak dijadiin budak ya. Kalau sekarang kan nggak ada budak ya, tapi perbudakan masih ada ya. Kerja capek digajinya nggak sesuai, gajinya seenaknya kan, seperti itu. Kalau budak asli udah nggak ada, karena itu harus kita dapat dari
hasil peperangan, kan seperti itu. Nah, di sini ada orang merdeka malah kita anggap sebagai budak. Nah, nggak boleh juga itu. Nanti sholatnya bisa nggak sah kalau menurut jumhur. Kemudian warajulun atas sholah dibaron. Yang terakhir yaitu seorang laki-laki ya yang dia mengerjakan sholat dibaron. Apa artinya wadibar ayyatiha ba'da an tafutaha? Maksudnya dibar di sini yaitu dia melaksanakan sholat setelah waktu sholat terlewatkan. Berarti sholatnya di luar daripada waktu sholat. Nah, sholat subuhnya jam berapa? Sholat subuhnya jam 10 siang ataupun jam 8 ataupun jam 7. Nah, makanya dilihat nanti, dilihat ya enggak. Orang itu dia wajib kodoknya fauron ataupun tarohi. Kalau fauron itu dia harus segera mengkodok. Ya, jadi kewajiban kodok ini ada dua. Ada yang fauron, cepat, harus segera dikodok. Ada yang tarohi. Kalau tarohi itu santai, nanti bisa. Alasannya apa? Dilihat dia meninggalkan sholatnya ini sebab apa. Kalau sebab udzur, misalnya kesiangan, tidurnya emang bangunnya jam 7 baru bangun ya. Mungkin malamnya tidurnya terlalu malam ya. Kemudian akhirnya sholat subuh lewat, maka orang yang seperti ini bisa dikatakan dia itu nanti wajib qadanya alat tarohi, nanti masih bisa. Tapi kalau orang udah jam 4:30 udah bangun, habis itu sengaja tidur lagi, maka berarti dia sengaja meninggalkan sholatnya itu sengaja. Maka kodoknya juga harus faur, harus segera. Kalau dia tidak segera untuk mengkodok, maka dosa. Apalagi muta'ammidan, memang sengaja meninggalkan sholat, maka wajib mengkodoknya itu alal faur, seperti itu. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Man jama'a baina sholataini min ghairi udhrin faqad akababan 'aziman min abwabil kaba'ir." Barang siapa yang dia menjamak, mengumpulkan dua waktu sholat dalam satu waktu tanpa ada udzur, ya, ini tanpa ada udzur. Kalau ada udzur seperti safar, ya, maka itu diperbolehkan. Makanya ada sholat jamak dan juga ada sholat qosor. Biasa kita kenal dengan sholat jamak qosor. Faqad atababan adiman, maka sungguh dia telah mendatangi daripada satu pintu dosa besar, satu pintu dosa dari dosa-dosa ke dosa besar. Itu kalau dia mengumpulkan sholat tanpa adanya udzur. Maka di sini mudah-mudahan kita semua yang ada di sini setelah dibacakan daripada beberapa hadis tentang ancaman-ancaman sholat, mudah-mudahan bisa memberikan gairah kepada kita agar kita lebih semangat lagi untuk bisa menjaga sholat, terutama sholat 5 waktu secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna qulubana wa nawasiyana wa jawarihana biyadika lam tumallikna minha syai'a fa idza fa'alta dzalika bina fakun anta waliyana wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.